Saya Muhammad Rafi Abdani dengan NIK akhir 051. Saya Syazia Zakia dengan NIK belakang 035. Saya Sandra Sekarapati dengan NIK akhir 056. Saya Nurania Indira dengan NIK akhir 073. Selanjutnya pengertian yang akan disampaikan oleh Ais. Jadi keluarga itu merupakan institusi pendidikan utama dan utama bagi anak. Dalam keluarga, anak memperoleh nilai-nilai dasar moral, sikap, budaya, agama, serta keterampilan hidup. Pendidikan di keluarga bersifat informal, berlangsung secara alami dan menjadi fondasi bagi perkembangan kepribadian. Berikut ada peran keluarga dalam arus pendidikan. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik utama. Jadi orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak yaitu bertanggung jawab mengenalkan nilai, moral, etika, agama, dan keterampilan yang penting. Bersama keluarga, anak belajar berbicara sopan, menghormati orang lain, serta memahami perbedaan dan salah. Yang kedua, sebagai pembimbing dan pengarah. Dan selain pendidik, keluarga itu berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan anak dalam pengambilan keputusan dan pengembangan bakat dan menghadapi masalah. Contohnya orang tua membimbing anak dalam memilih jurusan sekolah, tidak hanya memberikan arahan, tapi juga mengarahkan tanggung jawab dan kemandirian. Yang ketiga ada sebagai teladan, orang tua sebagai role model bagi anak. Jadi anak itu lebih memahami perilaku dari orang tuanya. Jadi mereka itu belajar dari perilaku yang dilakukan orang tuanya. Misalnya dalam hal yang basic seperti orang tua membuang sampah di tempatnya. Jadi anak melihat dan meniru perilaku tersebut. Lalu yang keempat ada sebagai pemberi kasih sayang dan rasa aman. Jadi keluarga itu tempat dari pemberi kasih sayang dan rasa aman tanpa penerimaan syarat tertentu. Lalu yang kelima ada pengenalan nilai sosial dan budaya. Keluarga mengajarkan bahasa, adat istiadat, terutama dari nilai lokal yang menjadi bagian dari warisan budaya. Contohnya keluarga di Jawa, mereka mengajarkan anak-anaknya ulu-ulu, lalu keluarga di Batak mengajarkan nilai gotong royong dan kebersamaan antar lalu sebagai motivator dan suruh belajar. Keluarga berperan memberikan dorongan semangat kepada anak dalam menghadapi proses belajar. Dukungan emosional dan moral dari orang tua membantu anak dalam mengatasi kesulitan. Selanjutnya ada pengertian komunitas. Komunitas merupakan kelompok sosial di mana individu saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan kepentingan atau tujuan bersama. Selanjutnya ada peran komunitas. Yang pertama sebagai pendukung pendidikan formal. Komunitas berfungsi sebagai pendukung utama bagi pendidikan formal. Masyarakat sekitar sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai sumber belajar, komunitas menyediakan berbagai sumber belajar yang nyata dan kontekstual bagi peserta didik. Contohnya melalui kegiatan gotong royong, misalnya anak-anak belajar arti kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, sebagai wadah pengembangan potensi diri. Komunitas memberikan ruang bagi remaja, anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan praktis. Contohnya seperti Karang Taruna yang melatih tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir, sebagai pengontrol sosial. Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan keluarga, melainkan juga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas sebagai bagian penting dari lingkungan sosial.
Selanjutnya ada hubungan antara keluarga, sekolah, dan komunitas dalam membentuk individu yang berkarakter. Jadi dalam keluarga itu sebagai fondasi pembentukan karakter yang merupakan institusi pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di dalam keluarga, anak mulai belajar nilai moral, agama, sopan santun, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kasih sayang ditanamkan melalui contoh dan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua ada sekolah sebagai rumah dan pembentukan pengetahuan. Sekolah berperan sebagai institusi pendidikan formal yang memberikan pengajaran sistematis dan berencana. Kemudian ada komunitas sebagai penguat dan wahana penerapan nilai, yaitu komunitas atau masyarakat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang memperluas ruang belajar anak. Melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, anak belajar mengaplikasikan nilai-nilai moral yang diperoleh dari keluarga dan sekolah ke dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu gotong royong, kerja bakti, remaja masjid, karang taruna, dan komunitas seni. Jadi kesimpulannya adalah keluarga dan komunitas memiliki peran penting sebagai institusi pendidikan non formal yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, sosial, spiritual yang menjadi dasar pembentukan karakter anak. Sementara itu, komunitas berperan sebagai lingkungan sosial yang memperluas pengalaman belajar anak melalui interaksi kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Pertanyaan pertama yaitu fungsi komunitas dalam pendidikan non formal, yaitu fungsi komunitas berperan sebagai lingkungan sosial yang memperluas pengalaman belajar anak melalui interaksi kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Yang kedua, pertanyaannya dari Rifka, tantangan yang dihadapi keluarga dan komunitas sebagai institusi pendidikan di era modern dalam konteks pendidikan karakter. Nah, jadi di era modern ini keluarga dan komunitas menghadapi berbagai tantangan dalam menentukan pendidikan karakter pada anak. Seperti yang pertama, pengaruh teknologi dan media digital. Anak itu mudah terpapar konten negatif, hoax, dan perilaku tidak jujur dari media sosial. Yang kedua, ada menurutnya intensitas komunikasi keluarga, di mana orang tua lebih sibuk bekerja daripada berkomunikasi langsung dengan anak. Yang ketiga, ada krisis keteladanan yang banyak sekali figur publik atau lingkaran sekitar yang tidak menunjukkan contoh karakter yang baik seperti bertanggung jawab dan kejujuran. Lalu yang keempat ada individualisme dan materialisme, yaitu nilai kebersamaan dan empati mulai menurun, digantikan dengan orientasi pada kepentingan pribadi dan sosial material. Pertanyaan kelima dari Talita, yaitu dalam konteks pembentukan karakter, misalnya tanggung jawab atau kejujuran, berikan satu contoh kasus di mana kegagalan antara keduanya dapat menyebabkan masalah karakter pada anak. Contoh kasusnya yaitu misal seorang anak ini terlambat mengumpulkan tugas. Nah, jika peran keluarga ini gagal, pasti orang tua si anak akan membuatkan surat izin atau surat izin palsu. Kalau dalam peran sekolah yang gagal, contohnya guru itu memberikan tugas ulang tanpa memberikan sanksi kepada si anak. Contoh dalam komunitas, misal lingkungan sekitar si anak ini tidak memberikan contoh yang bagus, seperti melanggar peraturan kecil, berbohong, dan tidak disiplin. Dampak dari ketiganya ini mengirimkan pesan yang kontradiktif dan gagal berkolaborasi, sehingga sang anak merasa bahwa dari tanggung jawab dan perilaku tidak jujur adalah strategi yang paling rumah. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.